Buat teman-teman yang sensitif, itu pasti dari bulan puasa kemarin tuh banyak banget yang bertubi-tubi. Intinya kalau ditanya, kenapa sih ini semua harus terjadi gitu ya? Ternyata pesan yang saya dapat adalah kita sekarang sedang perlu membereskan being-nya dulu, baru doing-nya. Orang paling gampang dibuat hancur, ya tinggal bikin gak punya duit. Gampang banget guys, gak punya duit pasti kelepek-kelepek. Itu udah paling gampang, karena saat ini musyrik terbesar adalah Tuhannya duit gitu, bukan Tuhannya Allah gitu. Sehingga akhirnya buat apa yang kemarin semua agama terjadi itu buat diperas abis manusia, itu biar diperas abis semua yang tidak selaras, sehingga tersisa hingga hanya essence-nya. Nah essence-nya itulah human being, makanya kita disebutnya human being, bukan human doing. Tapi kita selalu merasa, aku harus apa mbak, aku harus apa mbak, seakan-akan manusia itu harus melakukan terus semua hal, padahal enggak. Benerin dulu dirimu, bersihkan dulu dirimu, being-nya yang dibenerin. Gimana sih being yang dibenerin? Being yang dibenerin adalah yang ada Tuhan di dalamnya, ada Allah di dalamnya gitu, sehingga akhirnya sadar bahwa semua yang kita lakukan dalam keseharian itu harusnya selaras dengan yang Allah inginkan atas hidup kita. Sudah ada kode dan kodarnya setiap orang, dan kita perlu memahami kenapa kode dan kodar itu terjadi. Kenapa kita di PHK, kenapa rumah tanggaku kok ribut mulu, kenapa anakku susah diatur, kenapa orang tuaku begini, kenapa apa, itu semua ada kode dan kodar yang menjadi pembelajaran jiwa kita sendiri. Jadi yang sekarang ini temanya paling kencang adalah soal keuangan, karena paling gampang mematikan seseorang adalah lewat keuangannya. Buat teman-teman yang sensitif, itu pasti dari bulan puasa kemarin tuh banyak banget yang bertubi-tubi. Jadi ternyata setelah saya lihat polanya secara energi, setiap ada hari-hari besar agama, kita tuh pasti terkena energinya, meskipun kita tidak beragama agama tersebut gitu. Jadi ini dari, coba kalau teman-teman sadari ya, dari bulan puasa, terus udah gitu lebaran, terus udah gitu ada nyepi, ada Paskah, dan ada Waisak kemarin. Itu benar-benar semua umat agama, apapun agamanya, itu sedang bergilir untuk dibersihkan. Jadi ketika bulan puasa dan lebaran, coba lihat deh bulan puasa teman-teman kemarin, apakah isinya hanya lapar dan dahaga? Karena semuanya menguji kesabaran manusia gitu. Itu sebenarnya buat dibersihkan kita dari semua penyakit-penyakit hati. Lalu nyambung juga ke nyepi, di mana umat-umat Hindu juga dibersihkan juga. Mereka membersihkan diri juga dengan semua ritual Hindu yang dilakukan selama nyepi itu. Lalu masuk lagi Paskah. Paskah itu agak panjang. Coba teman-teman yang Katolik, teman-teman yang Kristiani, coba dirasakan itu ada gejolak apa ketika lagi menuju Paskah. Itu pun lagi pembersihan. Lalu terakhir nih kemarin Waisak, meskipun saya tidak beragama Buddhis, tapi coba rasakan seperti ada wisdom-wisdom baru dan ada pembersihan-pembersihan juga gitu. Nanti kalau ditanya what's next, Muharram, tahun baru Islam, dan malam satu suro. Jadi jangan heran kalau yang masih ada karma leluhur membawa ilmu hitam, pasti lagi akan digonjang-ganjing gitu. Intinya kalau ditanya kenapa sih ini semua harus terjadi gitu ya, ternyata pesan yang saya dapat adalah kita sekarang sedang perlu membereskan being-nya dulu, baru doing-nya. Orang paling gampang dibuat hancur, ya tinggal bikin gak punya duit. Gampang banget guys, gak punya duit pasti kelepek-kelepek. Itu udah paling gampang, karena saat ini musyrik terbesar adalah Tuhannya duit gitu, bukan Tuhannya Allah gitu. Sehingga akhirnya buat apa yang kemarin semua agama terjadi itu buat diperas abis manusia, itu biar diperas abis semua yang tidak selaras, sehingga tersisa hingga hanya essence-nya. Nah essence-nya itulah human being, makanya kita disebutnya human being, bukan human doing. Tapi kita selalu merasa, aku harus apa mbak, aku harus apa mbak, seakan-akan manusia itu harus melakukan terus semua hal, padahal enggak. Benerin dulu dirimu, bersihkan dulu dirimu, being-nya yang dibenerin. Gimana sih being yang dibenerin? Being yang dibenerin adalah yang ada Tuhan di dalamnya, ada Allah di dalamnya gitu. Sehingga akhirnya sadar bahwa semua yang kita lakukan dalam keseharian itu harusnya selaras dengan yang Allah inginkan atas hidup kita. Sudah ada kode dan kodarnya setiap orang, dan kita perlu memahami kenapa kode dan kodar itu terjadi. Kenapa kita di PHK, kenapa
rumah tanggaku kok ribut mulu, kenapa anakku susah diatur, kenapa orang tuaku begini, kenapa apa, itu semua ada kode dan kodar yang menjadi pembelajaran jiwa kita sendiri. Jadi yang sekarang ini temanya paling kencang adalah soal keuangan, karena paling gampang mematikan seseorang adalah lewat keuangannya. Jadi kalau aku melihatnya, kita sama sekali bukan korban, tapi banyak sekali orang yang sedang dibetulkan caranya melihat uang dan caranya menghasilkan uang. Jadi kalau misalnya teman-teman di PHK, cepat-cepat eling, itu bahkan sebenarnya penyelamatan dari Allah bahwa jalan rezekimu tuh bukan di situ. Kamu di situ paling sok-sok kuat aja kan, dan karena itu menghasilkan uang, secara logika itu masuk di logikamu. Tapi ketika udah di PHK dan udah sebar CV kemana-mana, kok nggak ada yang diterima, kan akhirnya perlu ditanya, jangan-jangan jalanku bukan di situ, tapi seumur hidup aku berjalan, aku lihatnya ke situ, ternyata jalanku di sana. Gitu. Jadi itu perlu wisdom untuk melihat itu lebih tinggi. Lalu kalau misalnya kita lihat saat ini lebih banyak yang kelepek-kelepek itu laki-laki ya teman-teman ya. Coba dilihat suaminya masing-masing ya, dilihat nih di sini laki-laki semua saya ditemaninya. Karena kebanyakan laki-laki itu tidak terdiskoneksi dari intuisinya dia sendiri, dari kalbunya dia sendiri. Meskipun tidak semua, tapi kebanyakan laki-laki kan dogma doktrinnya harus kuat, kerja terus menerus, terus kalau kerja tuh ya kerja kantoran atau kerjanya apa. Jadi ada dogma yang membuat beingnya laki-laki itu kayak tidak berkembang gitu. Jadi seakan-akan laki-laki sama dengan uang, laki-laki bekerja, laki-laki kuat. Lah Tuhannya di mana gitu. Nanti ujung-ujungnya karena capek jadinya marah-marah. Intinya saat ini kenapa semua ini terjadi, ini memang caranya Allah, karena Allah sayang sama kita semua. Jadi coba untuk lebih ikhlas melihatnya dan lebih bertanya, kenapa ya Allah sampai memberikan permasalahan ini sama diriku? Kenapa orang lain kok baik-baik aja? Sebenarnya sih enggak sih, karena orang nggak curhat aja. Kan laki-laki mah pantang curhat, atau nanti lemah. Padahal nanti tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba prostatnya membengkak ya teman-teman. Itu karena para laki-laki yang post power syndrome. Jadi kita perlu lihat juga penyakit-penyakit di tubuh, itu semua sebenarnya badan kita menjerit. Jadi kalau banyak teman-teman yang sekarang lagi banyak yang sakit, itu sebenarnya tubuhmu menjerit. Setiap anggota tubuhmu menjerit ada artinya. Terus banyak yang meninggal juga, karena ya sudah selesai, pekerjaannya sudah selesai, tugasnya sudah selesai. Banyak yang menikah, awal baru. Lalu kalau dibahas soal, ada membahas soal kabur aja dulu. Kalau saya melihatnya, banyak orang yang sebenarnya rezekinya di luar negeri, jodohnya di luar negeri. Jadi emang ketika dia ada panggilan kabur aja dulu, emang sengaja Allah buat dia kabur supaya dia sadar dia bahkan bukan tempatnya, tidak harus di Indonesia gitu. Tapi kan kadang-kadang kita perlu dijorokin dulu gitu loh teman-teman. Jadi coba lihat kondisi kalian gimana. Nanti kalau lagi berdoa itu coba ditanya, ya Allah sebenarnya seharusnya aku mencari uangnya sebagai apa? Apakah ada salahku dalam melihat uang? Apakah ada dogma doktrin dari orang tua atau trauma dari orang tua yang masih aku lanjutkan terus sampai sekarang, sehingga itu menghalangiku untuk menjadi pribadi yang lebih bebas atau lebih bisa menarik rezeki gitu? Karena uang itu energi. Jadi kalau misalnya anggapannya kalau kalian mencari uang, itu bayangannya kalian itu lagi mau ngejar kupu-kupu. Bisa enggak ngejar kupu-kupu? Dia terbang, dia baru ditangkap, dan dia terbang ke situ, ditangkap, dia terbang lagi gitu. Jadi dibandingkan kalian memikirkan untuk mengejar kupu-kupunya, mendingan kalian bikin taman yang bagus biar kupu-kupunya datang. Itulah cara mencari rezeki saat ini. Lalu bedakan antara uang banyak dengan rezeki berlimpah, itu pun berbeda. Jadi coba lihat pembelajarannya, semoga di saat ini semua pembersihan yang terjadi membawa kita kepada diri kita sejati, yang sejatinya hanya ada Allah di dalamnya, hanya ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih.